Malam siang mengutungi Solaza dengan FM 20706416008. Hari ini saya ingin mempresentasikan algoritma dan pemrograman. Yang pertama, pemrograman Python. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang dibangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, algoritma adalah sebuah urutan atau langkah-langkah di mana kita membuat suatu perhitungan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan, dan rancangan programnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, identifier variabel, tipe data, operator, dan operasinya. Nilai atau value adalah sebuah hal yang mendasar seperti huruf, karakter khusus, dan sebuah angka yang nantinya akan dimanipulasi oleh program. Identifier adalah suatu pengenalan atau pengidentifikasi yang dideklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Identifier sendiri dapat berubah nama, variabel, konstanta, fungsi, kelas, template, maupun namespace. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung sebuah informasi. Berikut penjabaran dari tipe data. Selanjutnya, operator. Yang pertama aritmatika, yang kedua perbandingan, yang ketiga penugasan, yang keempat logika, yang kelima bitewise, yang keenam adalah identitas, yang ketujuh adalah keanggotaan. Flowchart adalah sebuah diagram alir yang tersusun dari bagan dengan berbagai bentuk. Selanjutnya seperti ini. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumusan atau patokan yang bersifat mutlak. Hal ini didasari oleh flowchart adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Selanjutnya, percabangan adalah suatu perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya perulangan atau sering dikenal juga dengan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan suatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Perulangan for disebut counted loop, sementara perulangan while disebut uncounted loop. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode, sementara while untuk perulangan yang memiliki syarat. Ini contoh perulangan for-nya. Ini perulangan while. Selanjutnya statement break, memaksa program dari blok keluar looping di tengah jalan, sedangkan statement continue menyebabkan program langsung melanjutkan ke step atau interval berikutnya dan mengabaikan baris kode di bawahnya. Ini contohnya. Selanjutnya, list data. Struktur data dapat yang menyimpan koleksi data tertentu secara terurut atau sekuensial, dan list data adalah tipe data. List adalah tipe data yang di dalamnya berisi satu nilai atau lebih. Dalam pembahasan program lain, tipe ini dikenal juga sebagai tipe data array. Selanjutnya, operasi list. Terdapat beberapa proses dalam operasi list, yaitu penggabungan dan perkalian. List multimedia adalah list dapat juga memiliki lebih dari satu dimensi atau disebut dengan multidimensi. List multidimensi biasanya digunakan untuk menyimpan struktur data yang kompleks seperti tabel, matriks, graf, tree, dan seterusnya. Ini contoh codingannya. Selanjutnya modul. Modul adalah sebuah file terpisah yang di dalamnya berisi kode atau skrip perintah dalam bentuk function atau bentuk lain yang dapat digunakan dalam pembuatan program, dan dari library perintah yang dipanggil dapat digunakan dalam proses pembuatan program. Fungsi modul adalah reusability, maintainability, dan simplicity. Ini contoh codingannya. Function adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu atau merupakan bagian dari program utama. Kita fungsi konfirmasi. Pada aplikasi yang telah digunakan atau telah diproses,
sebuah kegiatan, maka program akan menutup secara langsung. Ketika hal tersebut terjadi, maka seluruh proses hasil eksekusi akan kembali seperti semula. Jika kita ingin agar proses tersebut terus berlanjut, maka setelah proses dibutuhkan jeda, di mana jeda ini dapat kita manfaatkan menjadi sebuah proses konfirmasi yang jika direspon oleh user dapat menentukan eksekusi selanjutnya. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah metode perulangan yang bersifat non-literasi. Dan sebenarnya fungsi rekursif hanyalah sebuah fungsi biasa seperti fungsi def pada umumnya. Dia biasa dipanggil bisa menerima parameter, bisa mengembalikan nilai, dan lain sebagainya. Hanya saja sesuai namanya, fungsi rekursif itu bersifat rekursif. Maksud dari bersifat rekursif adalah karena ia memanggil dirinya sendiri sehingga menimbulkan efek perulangan. Perulangan ini bisa berhenti ketika kondisi tertentu tercapai, atau bisa juga bersifat tak terbatas, atau mungkin bahkan bisa menimbulkan error karena pemanggilan fungsi yang tidak ada habisnya. Ini contohnya. Manipulasi string. Manipulasi string merupakan salah satu bagian penting dari pemrograman dikarenakan sangat membantu untuk proses data jenis non-numerik seperti nama, alamat, jenis pekerjaan, deskripsi, dan lainnya. Dan terdapat beberapa fungsi bawaan Python yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi string, yaitu slash, len, split, and join. Slash digunakan untuk mengembalikan objek slash yang dapat digunakan untuk memotong objek sequence seperti string, list, tuple, dan lain-lain. Dan digunakan untuk mengetahui panjang dari objek sebuah sequence dan collection. Ini contoh kodenya. Dan manipulasi string. Split digunakan untuk membagi atau memisah string dan menambah data ke array string menggunakan pemisah yang didefinisikan. Jika tidak ada pemisah yang didefinisikan saat kita memanggil fungsi tersebut, maka secara otomatis akan menggunakan spasi. Join merupakan kebalikan dari split yang digunakan untuk menggabungkan atau mengubah list yang berisi string atau menjadikannya satu. Dan ini contohnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.